Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Amalia, NPM 20113023053 dari Prodi Pendidikan Kimia kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan cara membuat desain PPT melalui fitur Canva. Baiklah, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu membuka aplikasi Canva-nya terlebih dahulu, bisa melalui aplikasinya maupun bisa melalui website. Untuk ini saya menggunakan websitenya saja. Kemudian setelah sudah buka websitenya Canva, kita bisa jika belum terdaftar, kita bisa daftar terlebih dahulu di sini, ataupun kita bisa masukkan dulu akun kita. Kemudian pada Canva ini kita bisa membuat desain banyak hal. Juga kita di sini juga disediakan template-nya buat bisa mendesain logo, undangan, presentasi, dan sebagainya. Karena di sini kita akan membuat desain presentasi, maka kita klik template, kemudian kita kemudian kita klik presentasi. Oke, di sini tersedia banyak sekali template presentasi. Di sini ada yang berbayar, ada yang pro. Jika akunnya sudah pro, maka bisa digunakan. Ataupun yang berbayar juga bisa. Karena di sini akunnya akun biasa, maka kita cari template yang bisa digunakan, yang gratis. Kita cari template-nya. Misalnya kita menggunakan template ini. Nah, ini kita bisa klik sesuaikan template ini. Oke, kita tunggu dulu loading. Oke, di sini ada template. Template-nya banyak sekali. Ini kita bisa gunain. Oke. Kemudian di sini ada elemen. Pada elemen ini kita bisa menambahkan gambar. Misalkan gambarnya yang ini mau kita hapus, kita ganti gambar yang lain juga bisa. Terus ini kita bisa menambahkan video, gambar yang ada di galeri kita. Kemudian di sini ada teks. Teksnya ada, tinggal kita pilih. Oke. Latar belakangnya juga bisa kita ganti, terserah kita. Tapi di sini coba kita. Oke. Yang pertama ini kita mau ganti judul. Di sini kita coba buat judulnya larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Ini kita bisa kecilkan. Kita buat 98. Oke. Tambahkan sebagai halaman baru. Misalkan ini kita buat oke, salah. Kita buat apa itu? Oke, apa itu larutan? Oke. Larutan. Ini bisa kita ganti. Oke. Buat ini. Kita buat
kemudian ini kita ganti hapus. Oke. Ini juga kita ganti. Oke. Ini kalau tidak digunain bisa kita hapus. Ini kita bisa atur lagi jaraknya ini bisa kita rapihin lagi. Oke. Oke. Ini kita bebas ini mau. Oke. Nah, ini mau kita hapus misalnya ini. Kita hapus. Oke. Hapus semua, kita hapus. Kemudian ini bisa kita letakkan foto kita, misalkan ini. Oke, misalkan pakai fotonya ini, kemudian ini kita salah. Ini yang ini kita hapus saja, dan ini kita besar. Ini kita kecilin jadi misalkan 40 mungkin. Oke. Ini kita taruh di tengah, kemudian fpm-nya 53, kemudian kelas A. Oke. Ini jika kelompok juga bisa, tadi pakai 3 itu. Kemudian template lagi. Nah, ini kita bisa tambahin lagi template-nya, kita mau yang mana, kemudian bisa kita isi. Oke, bisa kita isi. Oke, misalnya, nah ini kita pilih misalkan oke, bentar, salah. Ini kita hapus.
kita hapus misalkan ini larutan elektrolit, ini kita ganti jadi 100, coba 100. Oke. Ini kita bisa atur. Oke. Kemudian ini kita bisa tambahkan, ini bisa kita hapus aja. Oke, kita hapus. Ini kita hapus. Oke. Ini kita hapus. Nah, di sini kita bisa menulis pengertian. Misalkan pengertian larutan elektrolit. Oke, ini bisa kita kecilin jadi misalkan 80. Kecilin lagi berarti jadi kita kecilin 60. Oke. Nah. Oke. Bisa kalian tulis pengertian. Oke, setelah ini kita tulis pengertiannya. Kemudian ini saya menggunakan elemen, yang ini. Seperti tadi, kita hapus. Saya menggunakan elemen ini. Ini kita tulis semua materinya. Yang ini saya pakai elemen yang ini. Tinggal diganti saja judulnya. Jika sudah, maka ini bisa kita save langsung. Tapi di sini saya mau pakai satu elemen lagi, yaitu ini. Tambahkan sebagai halaman baru. Oke. Ini kita ganti. Oke. Setelah selesai, maka ini bisa kita bagikan. Kemudian ini kita klik lainnya. Kita scroll ke bawah. Ini bisa kita PPT. Oke, simpan PPT. Semua halaman, ini kita bisa pilih mau halaman berapa aja, tapi karena saya mau semuanya, jadi kita klik semua halaman. Selesai. Kemudian kita unduh. Oke. Tunggu. Tunggu ini, kemudian di sini kita tunggu. Oke. Setelah di-download ini, kita bisa buka melalui PPT. Oke, jadi kita buka PPT yang sudah kita desain melalui Canva. Ini kita bisa tambahkan gambar, desain, semuanya. Jika ada yang kurang bisa ditambahkan melalui PowerPoint. Untuk penampilan saat melakukan presentasi, rekam wajah, bisa klik rekam. Ini pilih kita dari awal slide. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Saya Cinda Amalia, NPM 201302353 dari kelas A. Oke, sebelumnya di sini kita
rekam dulu. Kemudian, apa itu larutan? Larutan adalah campuran yang homogen dari dua atau lebih zat di mana masing-masing zat penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi secara fisik. Zat yang jumlahnya lebih sedikit disebut zat terlarut, dan zat yang jumlahnya lebih banyak disebut pelarut. Larutan itu dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit. Pengertian larutan elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang zatnya mampu menghantarkan arus listrik ketika dilarutkan dalam air, sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang zatnya tidak dapat menghantarkan arus listrik. Oke, berdasarkan Arrhenius, larutan elektrolit itu dapat menghantarkan listrik karena di dalamnya mengandung ion-ion yang dapat bergerak bebas. Ion-ion itulah yang berfungsi sebagai penghantar arus listrik dalam larutan. Yang kedua, selanjutnya, larutan elektrolit. Larutan elektrolit itu bisa disebut juga dengan konduktor elektrik. Jenis larutan ini ada yang sifatnya kuat dan lemah. Larutan elektrolit kuat mempunyai ciri-ciri yaitu larutannya mampu menghantarkan listrik dengan baik dan kuat, ditandai dengan lampu yang menyala serta banyak mengandung gelembung gas ketika diuji dengan alat penguji elektrolit. Elektrolit kuat dalam air akan terionisasi sempurna, sehingga derajat ionisasi alfa sama dengan 1 atau alfa sama dengan jumlah mol yang terionisasi, jumlah mol zat mula-mula. Kemudian selanjutnya yaitu larutan elektrolit kuat terdiri atas kelompok larutan-larutan basa kuat, asam kuat, dan garam kecuali garam merkuri. Pada larutan elektrolit kuat, senyawa dalam air akan terionisasi sempurna dan menghasilkan ion-ion yang banyak. Contoh larutan elektrolit kuat yaitu pada basa yaitu KOH, NaOH, radium, dan basa dari golongan 1A dan 2A lainnya. Kemudian asam, yaitu contohnya HCl, HBr, HI, HNO3, HClO3, dan HClO4. Kemudian ada garam, yaitu NaCl, K2SO4, CaCl, dan AlCl3. Selanjutnya yaitu larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit lemah adalah larutan yang masih bisa menghantarkan listrik, tapi sifatnya lemah sehingga lampu tidak terlalu bisa menyala dengan terang. Larutan elektrolit lemah, ciri-cirinya yaitu senyawa dalam air terionisasi yang sebagiannya akan menghasilkan ion-ion yang sedikit. Kedua, larutan elektrolit lemah terdiri atas larutan basa, lemah, dan asam lemah. Ketiga, menghantarkan jumlah listrik sedikit atau lemah. Derajat ionisasinya kurang dari 1. Derajat ionisasinya lebih dari 0 dan kurang dari 1. Contoh larutan elektrolit lemah itu pada basa contohnya itu BeOH2, MgOH2, dan beberapa basa dari logam transisi. Contoh dari asam yaitu HNO2, H3PO3, H3PO4, H2SO4, HCN, H2CO3, dan HF. Nah, selanjutnya larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit. Seperti namanya, larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Jika di sekitarnya penghantar listrik atau elektroda, tidak muncul gelembung-gelembung gas dan lampu tidak menyala ketika diuji. Oke, ciri-ciri larutan non-elektrolit. Pada larutan non-elektrolit, senyawa dalam air tidak mengalami proses ionisasi. Kedua, larutan non-elektrolit tidak dapat terionisasi dalam air, maka alfanya sama dengan 0. Derajat ionisasi sama dengan 0. Larutan non-elektrolit terdiri atas kelompok senyawa organik molekuler yang larut. Yang ketiga, tidak menghantarkan arus listrik. Contoh larutan non-elektrolit diantaranya ada sukrosa, glukosa, urea, larutan etanol, dan vitamin C. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari hasil presentasi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kemudian hasil rekaman yang sudah kita buat tadi bisa kita hentikan. Oke. Kita klik ini, maka di sisi sini akan muncul. Oke. Ini bisa kita kecilin, kita perbesarin, kita letakin dimanapun, mau di kiri, mau di kanan boleh.
Setelah itu bisa kalian ekspor video. Ini kita bisa simpan. Kita ganti nama filenya. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.